Sampurasun Kuta, selamat datang di acara Idea Fest 2020. Sebelum memulai presentasi, kami mengucapkan terima kasih kepada tim teaching, dosen, dan juri yang telah memberikan kesempatan kami untuk membuat video presentasi Mahkota Bumi. Sebelumnya saya Sarah Hamidia dari KM 42 MC04. Pertama, kami telah menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threat dari kampung adat Kuta ini. Berikut hasil dari penganalisis kami. Yang pertama ada strengths-nya, peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua, terdapat hutan keramat yang bernama Leweng Gede. Yang ketiga, sebagai kampung adat yang aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan penduduk 259 jiwa. Yang keempat, hutannya masih asri. Yang kelima, olahannya itu ada gula aren dan kopi. Untuk weakness-nya, akses menuju jalan kampung adat Kuta ini tuh masih sulit dan susah. Lalu hasil buminya tuh belum terkonsep dan diolah dengan baik karena masih menggunakan sistem home industry. Untuk opportunity-nya tuh pemerintah mendukung program One Village One Product dan One Village One Company di Kampung Kuta. Kampung adat Kuta juga bekerja sama dengan universitas lokal yang ada di Ciamis dalam mempublikasikan di media sosial. Nah, untuk trade-nya ada kampung adat lain yang memiliki potensi SDA yang sama. Selanjutnya, kampung adat Kuta ini tuh belum menjadi top of mind di pariwisata Jawa Barat. Selanjutnya, positioning dari kampung adat Kuta adalah kampung 1001 Pantangan, karena banyak sekali orang yang mengenal Kuta sebagai kampung 1001 Pamali atau Pantangan. Pantangan tersebut adalah untuk menjaga keaslian dari kampung adat Kuta tersebut. Adapun unique selling point yang dimiliki kampung adat Kuta yaitu Leweng Gede. Nah, melalui unique selling point yang dimiliki oleh kampung adat Kuta dan hasil analisis SWOT, maka terbentuklah positioning yang baru, yaitu kampung adat penyelamat hutan. Nah, selanjutnya ada brand touch point yang mana mendeskripsikan positioningnya. Yang pertama, menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai adat dari kampung adat Kuta. Yang kedua, melakukan tradisi dan adat seperti nyuguh dan bebarit dari kampung adat Kuta. Yang ketiga, membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly. Dan yang keempat, ada campaign video mengenai gerakan menjaga hutan di media sosial dengan nilai kampung adat Kuta. Adapun target audiens dari kampung adat Kuta adalah geografisnya Jawa Barat dan Jawa Tengah, demografisnya ada laki-laki dan perempuan generasi Z, rentan usianya 17-25 tahun. Yang ketiga, behaviornya ada mahasiswa pencinta alam dan orang yang menyukai petualangan dan akademis. Selanjutnya kita memasuki communication objective, di mana terdapat what to say dan how to say. What to say, apa yang disampaikan, yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Kemudian agar pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik, positioning baru kami yaitu mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal kampung adat dalam melestarikan lingkungan dengan membuat program eco-friendly 1 bulan untuk selamanya. Nah, yang kedua, mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan kampung adat Kuta menjunjung nilai-nilai kearifan lokal melalui pentas Urban Village 2020. Lalu ada kompetitor dari kampung adat Kuta, yaitu kampung adat Naga. Kenapa sih kampung adat Naga? Soalnya kampung adat Naga itu jauh dari kata modern, sebagian penduduknya bermata pencaharian petani dan berkebun. Yang ketiga, menjaga lingkungan terutama hutan. Yang keempat, masyarakatnya masih sangat tradisional. Dan adanya juga Leweng Gede. Nah, mengenai filosofi dari logo kita akan bahas sekarang. Nah, untuk konsep mahkota, asal usulnya tuh dari geografis Kuta yang dikelilingi oleh tebing dan akhirnya berbentuk seperti mahkota. Nah, bentuk ujung daun pada mahkota mengangkat potensi alam yang kita bawa, yaitu hutan Leweng Gede dan nilai
adatnya untuk menjaga alam. Nah, bentuk dua tangan sedang mengangkat daun diartikan sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kelestarian alam. Nah, untuk garis di bawah mahkota sebagai penyangga alam yang diartikan sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menuruti nilai-nilai yang berlaku, yaitu manusia membutuhkan alam, begitupun sebaliknya. Nah, untuk konsep warnanya tuh, warna kuning memiliki makna kehangatan yang menyenangkan. Warna toska itu memiliki makna penyelamat. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep maskot. Nah, maskotnya tuh berbentuk seperti menyerupai bumi karena nilai-nilai yang kami angkat di Kampung Kuta ini difokuskan untuk menyelamatkan bumi. Nah, untuk petanya berada di bagian badan maskot tersebut. Dengan petanya dominan dari bagian Ciamis karena letak Kampung Kuta sendiri tuh berada di sana. Nah, peta tersebut diletakkan di bagian samping badan kanan karena sisi kanan karena dilambangkan sebagai kebaikan. Nah, untuk mahkotanya diambil dari logo mahkota bumi sendiri. Untuk warna dominannya navy karena memiliki perhatian dan menarik perhatian dan membangun suasana. Nah, untuk warna toskanya sendiri yang berarti menyembuhkan dan mengendalikan emosi. Nah, di belakangnya maskot itu ada aksara Sunda yang berarti kata kita kuta. Dari City Overview. Nah, untuk scene pertama menampilkan logo dari mahkota bumi. Scene keduanya menampilkan keindahannya Leuweung Gede. Untuk scene 3 menampilkan aktivitas pengambilan aren. 4-nya pengolahan aren. Scene 5 spot foto. Scene 6-nya menampilkan kebun kopi. Scene 7-nya aktivitas warga. Scene 8-nya menampilkan rumah panggung. Scene 9-nya menampilkan balai desa. Scene 10 menampilkan penghargaan Kalpataru. Untuk scene 11-nya sebagai penutup. Selanjutnya ada storyboard dari jingle. Untuk verse pertamanya merupakan bagian pembuka untuk memberitahu halayak pendengar ada rahasia kekayaan terpendam yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta ini. Yang kedua, menggambarkan suasana Kampung Adat Kuta yang memberikan ketenangan karena alamnya masih terjaga. Yang ketiga, merupakan 3 kekayaan alam yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta yang menjadi sumber mata pencaharian utama. Yang terakhir ada untuk mengajak pendengar agar mengunjungi Kampung Adat Kuta, menunjukkan letak Kampung Kuta juga. Nah, terakhir ada kreatif strategi dari storyboard brand activation. Untuk scene pertamanya tuh menggambarkan tentang awal Kampung Kuta. Yang kedua, narator mengajak audiens untuk mengambil welcome drink yang disediakan. Yang ketiga, narator akan memandu audiens untuk mengunjungi hall pertama. Yang keempat, ada booth games di mana kalian bisa main di booth itu. Yang kelima, booth yang ditunggu-tunggu yaitu booth kreasi makanan. Dan yang keenam tuh ada booth foto booth untuk kenang-kenangan dari Kampung Kuta ini. Nah, yang terakhir ada penutupnya yaitu ada 4 orang dari Kampung Adat Kuta yang bilang hatur nuhun Balaud Kuta telah mampir ke acara kita. Nah, ada juga multi sensory effect dari brand activation. Meliputi tesnya itu pengunjung dapat merasakan kuliner khas Kampung Adat Kuta. Kalau untuk smellnya nanti kalau ada orang yang mengunjungi booth stand Kuta nanti ada wangi-wangi kebun kopinya gitu. Kalau untuk tasnya pengunjung dapat berinteraksi di booth games. Untuk side-nya pengunjung bakal menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari mahkota bumi ini. Dan soundnya itu mendengar bunyi khas dari Kampung Kuta seperti bunyi jangkrik, bunyi burung-burung, seperti bunyi alam. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa follow Instagram @mahkotabumi dan yang lainnya juga kalian bisa cek ya di Instagramnya. Yang terakhir ada tagline yang keren banget tentunya dari Mahkota Bumi yaitu kataku kita kuta. Nah, selesai sudah pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.